Berlatar di tahun 1962, ketika US dan URA sedang berada di puncak ketegangan Perang Dingin. Banyak desas-desus yang beredar bahwa Soviet akan menjatuhkan bom nuklir dalam waktu dekat, dan itu mendorong para warga untuk membangun bunker rahasia di rumah mereka. Termasuk salah satunya adalah seorang ilmuwan nyentrik bernama Dr. Kelvin Weber. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan bekerja keras membangun bunker di halaman belakang rumahnya, yang mana memiliki segala macam fasilitas yang dibutuhkan agar bisa bertahan dari bencana nuklir. Pada suatu hari, Kelvin mengadakan pesta di rumah dan mengundang beberapa kerabat terdekat. Sementara mereka semua larut dalam kegembiraan, mendadak acara televisi menampilkan secara langsung pidato Presiden Kennedy yang mengumumkan tentang misi rahasia melawan Soviet. Hal tersebut membuat Kelvin sangat ketakutan karena dia selalu percaya cepat atau lambat perang akan segera terjadi. Kelvin pun meminta para tamu pulang, dan bersama dengan istrinya yang sedang hamil, yaitu Helen, Kelvin bergegas masuk ke dalam bunker rahasia. Di waktu yang sama, sebuah pesawat yang sejak tadi terbang di atas pemukiman mengalami masalah. Pilot yang lepas kendali tidak mempunyai pilihan selain melakukan pendaratan darurat, namun sangat disayangkan, sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Blast from the Past, sebuah film yang rilis di tahun 1999, disutradarai oleh Hugh Wilson, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti tidak asing bagi kalian, terutama generasi 80 dan 90-an. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Di dalam bunker, Kelvin mengira bahwa perang nuklir telah dimulai. Dia segera menutup pintu palka dan menguncinya selama 35 tahun, di mana saat itu semua efek buruk dan radiasi nuklir telah lenyap dari atmosfer. Melihat rumah yang benar-benar hancur, para warga dan petugas yang berwenang menganggap Weber telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, pasangan suami istri itu masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kini mereka mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam bunker. Namun hanya Kelvin yang merasa nyaman, sementara Helen terus dihantui rasa cemas akan keluarga dan teman di permukaan. Pada suatu hari, tibalah waktunya persalinan. Dengan dibantu sang suami, Helen berhasil melahirkan putra yang dinantikan selama ini, dan mereka menamainya Adam. Selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana kondisi bunker Kelvin dengan persediaan yang diperkirakan cukup untuk 35 tahun ke depan, plus mereka juga memiliki kolam ikan, bahan bakar, area bersantai dengan berbagai fasilitas, serta minimarket yang penuh dengan makanan. Semua dirancang semirip mungkin dengan suasana di permukaan. Seiring berjalannya waktu, Kelvin terus mengajarkan Adam banyak hal. Salah satunya adalah sejarah Amerika. Kelvin berharap putranya bisa berhasil membangun kembali negara, bahkan jika perlu lebih baik dari sebelumnya. Musim panas tahun 1965 di permukaan, terlihat para pekerja konstruksi mulai melakukan pembersihan di lahan milik Kelvin untuk membangun restoran. Lalu 10 tahun kemudian, musim gugur tahun 1975, Adam telah tumbuh menjadi bocah laki-laki yang baik dan cerdas. Dia suka menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Selain pelajaran reguler, Adam belajar tinju dengan sang ayah, serta belajar dansa dengan sang ibu. Sementara itu, di permukaan, perubahan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Yang dulunya restoran menjadi kafe, lalu kafe kini menjadi klub malam. Kembali ke bunker, Adam yang terus tumbuh diajarkan hal-hal baru yang tak kalah penting, seperti tentang saham, bahasa Perancis dan bahasa Latin, serta lelucon. Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, Adam juga memiliki selera humor yang luar biasa, sama seperti sang ayah. Pada suatu hari, Kelvin memperlihatkan koleksi kartu baseball miliknya dan menjelaskan kepada Adam tentang salah satu olahraga yang paling populer di Amerika. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1995, Kelvin dan Helen merayakan ulang tahun putra mereka yang ke-33. Ya, kini Adam telah dewasa dan sudah saatnya menemukan pasangan untuk dirinya sendiri. 2 tahun kemudian, waktu yang dinantikan pun tiba, kunci terbuka secara otomatis dan keluarga Weber dengan penuh semangat menghampiri untuk membuka pintu palka. Tentu saja mereka sangat ingin naik ke permukaan, namun Kelvin menegaskan demi keamanan
perjalanan, mereka harus menunggu malam, karena kini dunia pasti telah jauh berbeda dari apa yang mereka kenal. Malam harinya ditampilkan di atas bunker. Klub malam telah menjadi rumah bagi para tunawisma. Ketika mereka sedang asik minum, tiba-tiba saja lantai bergetar yang mana dikira sedang terjadi gempa bumi. Tapi ternyata itu karena kedatangan Calvin dengan kostum anti radiasi dan itu membuat salah satu gelandangan pingsan. Segera Calvin pun memberanikan diri untuk memeriksa sekitar yang mana dulunya adalah lingkungan rumahnya. Calvin merasa terkejut ketika melihat orang-orang yang bermain dengan senjata api sampai dia tidak sengaja masuk ke dalam toko khusus dewasa dan menyadari bahwa dunia telah menjadi jauh lebih buruk sehingga dia segera kembali ke dalam bunker. Tak lama kemudian, Calvin menjelaskan semua kepada keluarganya. Meskipun bumi telah menjadi layak huni, tapi bencana nuklir membuat manusia bermutasi. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka adalah tetap berada di dalam bunker. Helen tidak bisa menerima keputusan tersebut karena dia benar-benar menjadi sakit sejak berada di bawah tanah. Helen ingin berada di luar, melihat langit, pantai, dan pegunungan. Pertengkaran pun terjadi sampai-sampai Calvin terkena serangan jantung. Persediaan sudah menipis, ditambah lagi kini Calvin jatuh sakit. Mau tidak mau, Helen terpaksa mengirim putra semata wayang ke permukaan demi membeli persediaan minimal untuk 2 tahun ke depan. Sembari menjelaskan dan memberikan daftar belanjaan, Helen juga menyarankan bahwa akan sangat baik jika Adam bisa menemukan gadis impian, yang tentunya bukan mutan. Sebelum berangkat, Calvin menasihati Adam untuk jangan sekali-kali memasuki toko dewasa karena di sana terdapat radiasi yang sangat berbahaya. Ya, sebenarnya Calvin hanya ingin menjauhkan putranya dari hal-hal yang berbau baku hantam dalam tanda kutip. Beberapa waktu kemudian, Adam mengemasi barang-barangnya dan untuk pertama kalinya dia pergi ke permukaan. Sama halnya dengan sang ayah, Adam bertemu dengan gelandangan yang bernama Melkar. Pria itu mengaku memuja Calvin yang disebut The Father dan kini juga memuja Adam. Keduanya dianggap sebagai utusan Tuhan yang mana akan membawa perubahan pada nasib Melkar. Kemudian Adam akhirnya melihat birunya langit dan melambaikan tangan kepada orang-orang yang ditemuinya. Adam tercengang melihat seorang wanita berkulit hitam dan menyapanya dengan sangat ramah. Selain itu, Adam juga menemukan toko dewasa yang dimaksud dan segera melarikan diri serta mengajak orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian ditampilkan Adam untuk pertama kalinya menaiki transportasi umum. Pria itu terlihat sangat antusias, sekaligus takut. Dia juga berbicara dengan pria di sampingnya, menjelaskan beberapa hal yang selama ini dia ketahui dan ternyata itu benar-benar berbeda. Sampai-sampai sopir dan penumpang lain mengira Adam gila. Akhirnya Adam tiba di tujuan, yaitu sebuah supermarket. Segera Adam mengeluarkan daftar belanjaan dari sang ibu dan mulai bingung saat berkeliling. Seorang tukang daging mencoba membantu dengan mengatakan semua pesanan dalam jumlah banyak akan diantar ke rumah. Kata rumah membuat Adam menyadari bahwa dia tidak mengingat jalan pulang, dan dengan begitu Adam resmi menjadi anak hilang. Merasa cemas, mati-matian Adam mencari dan terus mencari. Namun sayangnya dia tidak menemukan jalannya sama sekali. Saat uangnya hampir habis, Adam pun mencoba menjual koleksi kartu baseball sang ayah ke toko olahraga terdekat. Si pemilik toko yang licik mencoba mengelabui Adam, memborong semua kartu langka dengan harga $500. Beruntung seorang asisten bernama Eve datang menghentikan kecurangan itu. Eve memberitahu Adam bahwa kartu-kartu itu sangat langka, yang mana salah satunya paling tidak seharga $4.000. Selain itu, Eve juga bertengkar dengan bosnya dan memutuskan untuk berhenti kerja. Kesaksian itu membuat Adam benar-benar kagum. Setelah meninggalkan toko dan beberapa percakapan, Adam memohon kepada Eve untuk diantarkan ke hotel terdekat bernama Holiday Inn sesuai dengan instruksi sang ibu. Awalnya Eve menolak, tapi karena Adam berjanji akan memberikan 2 kartu super langka sebagai imbalan, akhirnya Eve pun setuju. Lalu segera setelah tiba di hotel dan mendapatkan kartu langka tersebut, Adam pun langsung ditinggal tanpa diberi kesempatan untuk berkata-kata.
Ternyata keesokan harinya, Eve menelepon dan mendatangi Adam untuk mengembalikan kartu langka tersebut. Kemudian Eve segera pergi, membawa seluruh rasa bersalah, sampai akhirnya Adam menawarkan pekerjaan untuk membantu membeli persediaan, dan Eve akan diberikan $1.000 per minggu sebagai upah yang layak. Adam menjelaskan bahwa itu sangat penting, dan dia harus memenuhi dalam waktu 2 minggu, karena ada orang-orang yang sangat membutuhkan persediaan tersebut. Eve pun setuju, lalu di hari-hari berikutnya, mereka mulai mengumpulkan sesuai dengan pesanan sang ibu, persediaan untuk 2 tahun. Dan selain itu, Adam juga meminta bantuan Eve untuk mencarikan seorang istri yang tentunya bukan mutan. Beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan persediaan, Eve membawa Adam ke rumah serta diperkenalkan kepada sahabat baik Eve, yaitu Troy. Pria itu sangat penasaran dan tidak percaya karena Adam mengaku bahwa dirinya berasal dari Alaska, datang ke sini untuk keperluan bisnis. Dalam rangka menemukan gadis idaman, tentunya penampilan Adam harus diubah. Banyak hal yang mereka lakukan, seperti nongkrong, bermain sepatu roda, serta untuk pertama kalinya Adam melihat indahnya pantai sekaligus berenang di sana, dan juga menyaksikan pertandingan baseball dengan penuh semangat. Akhirnya Adam benar-benar mengerti apa yang dibicarakan sang ayah tentang permainan itu. Keesokannya, Adam sengaja berdiam diri di tengah hujan karena itu juga pertama kali baginya. Eve datang menghampiri dan meminta Adam segera masuk, tapi Adam menolak karena tidak ingin kenikmatan itu berakhir. Selain itu, Adam juga berterima kasih kepada Eve karena berkat bantuan Eve, Adam bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya. Malam harinya, Eve dan Troy menjalankan rencana mencarikan Adam seorang istri dengan mengajak pria itu ke sebuah klub malam bernuansa klasik. Mereka menasihati Adam untuk menjadi diri sendiri karena itu jauh lebih baik, dan sangat mengejutkan, saran itu benar-benar berhasil. Banyak wanita terpikat kepada Adam, termasuk Sophie. Kedekatan Adam dan Sophie membuat Eve tidak nyaman, sehingga Eve menyeret Adam untuk menjauh lalu menyarankan agar mencari wanita yang lebih baik. Setelah beberapa saat melirik kanan-kiri, depan-belakang, akhirnya Adam memutuskan untuk mendekati seorang wanita yang sepertinya kurang ramah. Melihat hal itu, Eve dan Troy sebenarnya sudah pesimis, tapi lagi-lagi Adam membuat mereka terkejut karena wanita yang dimaksud malah mau diajak berdansa, bahkan mengajak teman si wanita ikut serta untuk berdansa bertiga. Inilah yang dipelajari Adam dari sang ibu. Eve yang cemburu memutuskan untuk minum bersama mantan pacar, yaitu Cliff, yang kebetulan juga berada di sana. Hal itu membuat Adam tidak suka karena sebelumnya Cliff pernah menghina Eve ketika bertemu di rumah. Sempat terjadi pertengkaran sampai nyaris adu jotos, tapi Cliff segera pergi dengan perasaan menyesal karena Adam cukup mahir dalam bertinju. Seperti yang kita tahu, itu berkat didikan sang ayah. Adam! I'm sorry! Semua kekacauan membuat Eve benar-benar kesal, sehingga wanita itu memutuskan untuk pulang tanpa Adam. Beberapa waktu kemudian, Troy tiba di rumah, memberi kabar bahwa Adam pergi meninggalkan klub bersama dengan Sophie. Seketika emosi Eve memuncak dan wanita itu langsung bergegas untuk menjemput Adam. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba Adam muncul dan membuat Eve terkejut. Lalu setelah semuanya tenang, Adam menjelaskan bahwa dia dengan lembut menolak Sophie karena yang ada di dalam pikirannya hanya Eve. Ya, keduanya saling mengungkapkan perasaan dan larut dalam hangatnya asmara masa muda. Adam memutuskan menceritakan yang sebenar-benarnya tentang masa lalu, tentang perang nuklir, dan tentang kehidupan keluarganya yang selama 35 tahun berada di dalam bunker. Selain itu, Adam juga menjelaskan tujuannya untuk menikahi dan membawa Eve pulang ke bunker agar bisa hidup bahagia. Namun penjelasan tersebut malah membuat Eve takut karena mengira Adam mengalami gangguan jiwa, dan akhirnya Eve segera meminta Adam pulang. Keesokannya, ketika mengumpulkan persediaan bersama dengan Troy, Adam kembali menemukan toko dewasa yang ternyata dekat dengan lokasi bunker. Pria itu pun bergegas kembali ke rumah Eve untuk memberitahukan kabar gembira ini. Namun sangat disayangkan, Adam tidak hanya disambut oleh Eve, tapi juga 2 orang psikiater dari dinas sosial. Pada awalnya Adam menuruti, lalu saat petugas lengah, Adam malah melarikan diri. Setelah menitipkan kunci kamar hotel, meminta Eve untuk membayar semua tagihan dengan menjual kartu-kartu langka miliknya.
Hey, everybody keep calm. That's the important thing. Beberapa waktu kemudian, Eve dan Troy mendatangi kamar hotel Adam, menemukan semua barang-barang milik Adam yang tersusun rapi dan ternyata berasal dari tahun 60-an. Mereka juga menemukan kotak kartu baseball, surat-surat kepemilikan saham, serta sertifikat lain yang bernilai jutaan dolar. Dengan semua benda-benda itu, mereka pun percaya bahwa Adam tidak gila. Semua sesuai dengan apa yang dikatakan Adam selama ini. Sementara itu, Adam kembali ke bunker, memeluk erat kedua orang tuanya, serta menceritakan kepada mereka betapa indahnya dunia di atas sana. Adam mulai memasukkan semua persediaan ke dalam bunker dengan dibantu Melker dan para pengikutnya. Ya, kini Melker telah menjadi semacam imam yang mengumpulkan para gelandangan di daerah sekitar untuk menjadi pengikut. Di tempat lain, Eve dan Troy masih tidak berhasil menemukan bunker Adam. Sampai akhirnya saat malam hari, Troy mengingat toko dewasa. Mereka segera memeriksa toko tersebut dan akhirnya menemukan Adam ketika hendak kembali ke rumah. Tak lama kemudian, Adam membawa Eve untuk bertemu dengan Calvin dan Helen. Orang tua Adam sangat terkesan dengan Eve dan bersiap untuk menutup bunker. Namun Adam meminta ayahnya mengatur penguncian otomatis selama 2 bulan saja tanpa Adam. Adam tidak bisa menjelaskan, tapi dia berjanji akan melakukan sesuatu untuk orang tuanya. Beberapa hari telah berlalu, Adam melakukan semua tugas-tugasnya dibantu oleh Eve, Troy, dan Melker yang telah mendengarkan penjelasan bahwa keluarga Adam bukanlah utusan Tuhan. Adam menjual semua saham demi membangun rumah di tempat terpencil dan yang terpenting, rumah itu sangat mirip dengan rumah sebelumnya. Adam berencana membawa ayah dan ibunya secara perlahan untuk tinggal di permukaan dan memulai kehidupan baru bersama-sama. Tepat setelah 2 bulan, ayah dan ibu Adam tiba di rumah baru. Mereka benar-benar terkejut sekaligus bersyukur atas apa yang sudah Adam lakukan selagi Helen dan Eve menyiapkan makan malam. Adam menceritakan yang sebenarnya kepada sang ayah bahwa perang nuklir tidak pernah terjadi. Peristiwa ledakan 35 tahun yang lalu adalah akibat dari kecelakaan pesawat dan tentang runtuhnya Uni Soviet tanpa terjadinya perang. Namun Calvin masih tidak yakin dan tidak serius menanggapi penjelasan tersebut. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Calvin yang secara diam-diam berencana membangun bunker baru karena merasa yakin bahwa perpecahan Uni Soviet adalah sebuah rencana licik untuk memperdaya Amerika. Benarkah demikian? Dan tamat. Saya rasa kita semua setuju, Blast from the Past adalah film yang menarik dengan latar yang unik. Film ini mengandung sindiran-sindiran cerdas tentang budaya, baik pada tahun 90-an maupun 60-an. Beberapa adegan menampilkan restoran ramah yang akhirnya menjadi bar liar. Perubahan terlihat jelas pada mode, gaya rambut, bahasa, dan sikap dalam adegan ketika memeriksa permukaan. Ayah Adam yaitu Calvin merasa heran dengan hal-hal yang dia temukan, mulai dari agen depan bisa belakang bisa, orang-orang bermain dengan pistol, dan toko dewasa yang dibangun di pinggir jalan. Anehnya, itu sama sekali tidak mengganggu kehidupan di permukaan. Adam pun juga merasa demikian. Dia terpengaruh dengan cerita-cerita seram sang ayah sampai mengira bahwa toko dewasa terdapat radiasi nuklir. Tapi di satu sisi, Adam bisa melihat dengan pandangan yang lebih luas. Tidak semua yang ada di permukaan itu buruk. Adam mengungkapkan kekagumannya pada hal-hal yang terkadang kita anggap remeh, seperti matahari terbit, langit biru, hujan, lautan, dan lain-lain, yang mana seharusnya itu semua patut disyukuri. Bahkan ketika berhadapan dengan budaya modern, Adam tetap tidak merubah pandangannya. Dia tetap baik, tidak egois, sopan, dan jujur. Pada kenyataannya, kesopanan Adam lah yang membuat Eve terkesan. Menjelang akhir film, Troy menyadari bahwa Adam mendapatkan pelajaran sopan santun dari orang tuanya dan dia segera memberitahukan hal itu kepada Eve, berandai-andai jika saja mereka semua yang berada di permukaan mendapatkan pendidikan yang sama. Selain itu, komitmen Adam kepada orang tuanya bermakna sesuatu yang sangat baik. Tidak hanya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, tapi juga setiap generasi harus saling menjaga. Mungkin segitu saja teman-teman, mohon maaf tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena ini bukan film yang berat, tapi kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!